Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang struktur sosial. Struktur sosial ini adalah sebuah tatanan dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran seseorang yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dari adanya status sosial tadi, konteks struktur sosial itu tentunya dia berada pada posisi yang horizontal dan posisi yang vertikal. Maksudnya, secara horizontal, struktur sosial itu selalu ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasar perbedaan yang gampang kita lihat adalah suku bangsa, agama, adat. Itu secara horizontal. Kemudian yang secara vertikal, struktur sosial itu ditandai dengan adanya kesatuan sosial yang berdasar pada perbedaan lapisan-lapisan sosial. Nah, kemudian dari adanya kondisi struktur sosial tadi itu dikenal juga adanya istilah yang sangat penting tadi saya sebutkan di situ, adanya status sosial. Nah, status sosial itu adalah posisi seseorang dalam sebuah masyarakat yang di dalam hubungannya dengan orang yang lain itu, baik yang mencakup perilaku, hak, maupun kewajiban. Nah, itu adalah sebuah status sosial. Nah, kemudian dari adanya sebuah status ini tentu akan menghasilkan implikasi yang disebut dengan peran sosial, di mana peran sosial itu merupakan rangkaian norma dan perilaku yang dijalankan seseorang melalui suatu status yang dimilikinya dalam sebuah masyarakat. Nah, itu adalah peran sosial. Kemudian mungkin di pertemuan yang kemarin saya sempat menyebutkan bagaimana status sosial itu. Ada status sosial yang diusahakan atau disebut dengan achieve status, yaitu kedudukan yang diraih oleh seseorang melalui usaha sendiri dengan cara yang disengaja. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan status yang digariskan atau biasa kita sebut dengan ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang itu hanya melalui pintu kelahiran. Dan yang ketiga adalah status yang diberikan atau biasa kita sebut dengan asik status. Nah, kedudukan yang lebih tinggi itu biasanya diberikan orang sebagai sesuatu yang dianggap berharga, atau mereka yang telah dianggap bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Nah, biasanya yang seperti ini diberikan sebuah status pemberian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika status tadi itu dihubungkan dengan sebuah peran, maka di situ ada peran itu yang merupakan peran yang diperoleh atau peran pilihan. Biasa orang menyebut dengan istilah achieve role. Nah, peran pilihan ini orang di situ melakukan usaha-usahanya tertentu, usaha-usaha yang spesifik, yang khusus, sehingga dia memperoleh peran ini. Nah,
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan peran bawaan. Nah, ini turunan dari status bawaan tadi, atau yang biasanya peran ini kita sebut dengan ascribe role. Nah, peranan ini diperoleh secara otomatis sebagai konsekuensi dari adanya sebuah status sosial yang disebut dengan ascribe status. Nah, kemudian yang ketiga, dari adanya status sosial tadi muncul dua peran, karena ini diperjuangkan tadi itu memunculkan dua peran, yaitu ada peran harapan atau yang kita sebut dengan aspire role, yaitu peran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Misalnya saya seorang guru, maka saya menyampaikan materi ini sebagai seorang guru, materi sosiologi ini. Nah, itu peran saya yang disebut dengan expand role. Nah, kemudian yang keempat yaitu actual role atau peran yang disesuaikan. Nah, dimana karena kadang-kadang kita ini memiliki status itu banyak. Nah, karena status yang banyak ini memunculkan actual role. Misal, saya di rumah itu berfungsi atau bertugas atau berkewajiban atau berhak menjadi seorang kepala keluarga. Jadi di rumah. Nah, itu ada status yang saya punya di rumah. Nah, kemudian ketika saya pindah ke sekolah, maka status saya bukan seperti itu, tapi status saya sebagai seorang guru yang tugasnya menjelaskan, menyampaikan, transfer of knowledge, dan seterusnya. Nah, peran yang berbeda itu kadang memunculkan peran yang aktual. Yang aktual itu yaitu peran yang sedang dilaksanakan. Itu yang disebut dengan peran sosial. Nah, kemudian bagaimana kondisi yang horizontal, yang vertikal ditambah dengan peran dan status sosial tadi itu membangun sebuah struktur sosial. Nah, itu tentunya merupakan hubungan yang saling kait-mengkait yang tidak bisa dilepas satu persatu. Sehingga ketika struktur sosial itu terbentuk, maka ditandai dengan berfungsinya sebuah struktur sosial itu. Nah, ini fungsinya struktur sosial itu yang pertama adalah untuk pengawasan. Maksudnya adalah sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan dalam sebuah kelompok masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua sebuah struktur ini adalah untuk menanamkan disiplin dalam masyarakat. Maksudnya adalah baik individu, seseorang maupun kelompok itu akan mendapatkan pengetahuan tentang kesadaran akan sebuah sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok terhadap sebuah masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan menanamkan sebuah disiplin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam materi struktur sosial ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.